Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Ini 1902 kelas IAE mata kuliah hukum laut dengan mes mampu Bapak Darwis MH. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi untuk dijelaskan untuk mengenai tugas saya. Yang pertama, garis pangkal. Garis pangkal menurut UNCLOS adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau garis pantai, merupakan acuan dalam menentukan batas laut di antara daerah atau negara yang memiliki laut. Garis ini menjadi acuan untuk menentukan seberapa jauh lautan yang bisa diklaim oleh satu negara. Garis pangkal adalah garis yang garis referensi pengukuran batas laut di luar laut wilayah zona yurisdiksi maritim lain sebuah negara pantai. Garis pangkal juga mempresentasikan batas perairan pedalaman yang berada di sebelah dalam garis pangkal ke arah daratan. Pengukuran garis pangkal secara besar menentukan titik pangkal dapat dilakukan dengan cara: 1. Ditentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjolok ke arah laut. 2. Ditentukan di mana akan ditentukan titik pangkalnya dan ditentukan pada waktu yang berbeda. 3. Antara satu titik dan titik berikutnya dihubungkan menjadi suatu garis pangkal. Selanjutnya, materi 2 tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan pedalaman, sedangkan bagian suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina. Laut teritorialnya meliputi pula jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauan dinamakan perairan internal. Termasuk dalam laut teritorial ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Cara pengukuran laut teritorial: 1. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa menentukan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan cara menarik sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah, seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 memberi pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antara negara pantai. 3. Dalam pasal 10 Undang-Undang dan nomor 6 tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang terletak berhadapan atau bersampingan dengan negara lain, kecuali adanya persetujuan yang sebaliknya. Selanjutnya, materi 3, zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan kawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran perundangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi. Wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Cara pengukuran zona tambahan: di dalam pasal 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dan zona tambahan tidak boleh melampau dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan ini hanya mempunyai bagi negara yang mempunyai lebar teritorialnya kurang dari 12 mil laut menurut Konvensi Hukum Laut, dan sudah tidak berlaku lagi adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982
Pada zona tambahan, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas seperti ditegakkan dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi Pulau Laut 1982. Hal ini ditentukan saja beberapa dengan laut teritorial di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuh dan hanya dibatasi dengan oleh hak lintas damai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.